Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat pagi teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi, tentunya dalam rangka untuk sama-sama berinteraksi dengan Al-Quran, membaguskan bacaan Al-Quran kita, menyempurnakan ngaji kita agar bisa lebih sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidnya. Mohon izin di sini saya Gifari Putra izin untuk mendampingi dan membersamai dimanapun teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid berada, dan tentunya saya izin untuk menjawab salam-salam terbaik dari teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya pagi ini? Semoga teman-teman sehat semua ya, tanpa terkecuali. Teman-teman, untuk pagi ini mohon maaf saya mungkin tidak bisa terlalu lama ya, karena saya harus berangkat juga pagi. Mungkin tadinya saya nggak akan live, tapi saya keinget sama teman-teman, makanya minimal kita bisa lah ya live sekitar 1 jam ya. Itu setelah itu baru saya izin beraktivitas untuk melanjutkan amanah-amanah dan kegiatan yang lain. Nggak apa-apa ya, pagi ini kita nggak bisa selama kayak kemarin 2,5 jam 2 jam belajarnya ya, nggak apa-apa ya, nggak masalah ya, insya Allah ya. Semoga waktu yang mungkin sempit ini di pagi ini, tapi tetap kita maksimalkan untuk amal solih ya. Bisa kita maksimalkan untuk tetap beramal solih. Besok pun kayaknya saya live, tapi bukan dengan setup seperti ini ya. Mungkin saya juga besok live, tapi mungkin tidak dengan setup seperti ini, karena saya besok masih berada di luar ya, di luar rumah gitu. Baik, kalau begitu tanpa berlama-lama kita mulai saja. Kita membaca ta'awudz terlebih dahulu, lalu kita baca basmalah ya. Setelah itu kita cukup baca ayat kedua dari surah Al-Qadarnya saja ya. Jadi kita sudah membahas surah pendek, sekarang kita lagi membahas surah Al-Qadar ya, sudah masuk ke ayat 2-nya. Jadi kita baca ta'awudz dulu, basmalah, langsung kita baca ayat keduanya sebanyak 3 kali ya, ayat yang kita baca. Nanti malam jam berapa? Nanti malam saya belum tahu live atau enggak. Kalaupun live nanti malam mungkin dengan setup, bukan setup gini ya, setup seperti biasa pada umumnya teman-teman. Setup apa namanya, setup ketika kita lagi berangkat gitu. Jadi nggak setup maksimal seperti ini, tapi tetap insya Allah kita semoga bisa upayakan live malam, dan khususnya live besok ba'da subuh ya. Kalau begitu tanpa berlama-lama teman-teman, mari kita mulai saja ya. Kita membaca ta'awudz dulu, lalu basmalah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita baca dulu bareng-bareng teman-teman. Ayat kedua surah Al-Baqarah lagi. Surah kedua, ayat kedua dari surah Al-Qadar. Kita baca sebanyak 3 kali ya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lagi. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Sekali lagi. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Baik. Kita mulai dari huruf yang pertama teman-teman, karena waktu kita pagi ini sempit ya, kita maksimalkan semaksimal mungkin semangatnya, share-nya, supportnya, tetap layarnya, interaksinya ya. Baik teman-teman, kita mulai dari huruf yang pertama teman-teman. Ada yang tahu ini huruf apa ya? Namanya adalah huruf wawu. Jadi ketika dia belum punya harokat teman-teman sekalian, namanya adalah huruf wawu. Oke sebentar, saya pindahkan dulu ini ya. Namanya adalah huruf wawu. Sebentar. Oke. Sip ya. Namanya huruf wawu, kita tulis ya. Jadi teman-teman tahu, oh nama asli huruf ini itu huruf wawu gitu ya.
Bagaimana cara melafalkan huruf waw, teman-teman? Jadi gini, setiap huruf hijaiyah, teman-teman sekalian, itu punya cara dilafalkannya seperti apa? Di mana tempat dia dilafalkan. Nah, dalam kaidah itu disebut dengan disebut dengan makhraj. Ya. Itu disebut dengan makhraj. Makhraj itu apa? Tempat keluar, ya. Di mana tempat keluar dari huruf waw? Nah, itu ada tempat keluarnya, teman-teman. Huruf waw itu dilafalkan dari mana? Nih, perhatikan baik-baik. Ini kita anggap ini namanya adalah makhraj. Makhraj artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf waw ketika dia dibaca, ketika dia dilafalkan? Nah, dia dilafalkan dari yang namanya nih ya, dalam istilahnya itu asyafatain. Asyafatain itu apa? Kedua bibir. Nah, jadi waw itu dilafalkan dari kedua bibirnya. Namun bibirnya diapain? Bibirnya dimajuin posisinya. Ya, dimuncungkan, dimonyongkan, dimuncungkan, mencucu. Ya, seperti kita mengucapkan huruf U. Nah, jadi intinya ketika teman-teman melafalkan waw, pastikan dia muncung pelafalannya. Pastikan dia monyong pelafalannya. Pastikan dia mencucu pelafalannya. Ya, oke. Jadi bukan ketika teman-teman melafalkan huruf waw, bukan hanya seperti ini. Wa, wi, wu. Enggak, tapi muncungkan mulutnya. Baik dalam keadaan harokat, baik dalam keadaan mati, ya. Wa, wi, wu, au. Nah, maju semua. Jangan sampai ragu-ragu. Wa, wi, wu. Oke. Lanjut lagi ya. Jadi pastikan ketika teman-teman melafalkan waw, muncul mulutnya, mencucu mulutnya, monyong mulutnya, maju mulutnya, gitu ya. Oke. Sip. Nah, jadi seperti itu. Pastikan ketika teman-teman melafalkan huruf waw, dia maju mulutnya. Nah, seringkali kita sebut ya, kalau ingat waw, ingat mm. Ya, ingat waw, ingat mm. Apa itu mm? Mm itu artinya maju mulutnya, mencucu mulutnya, muncung mulutnya, monyong mulutnya, maju mulutnya. Gitu, oke? Ya, pastikan maju mulutnya. Lanjut lagi. Setelah kita maju mulutnya, kan kita harus tahu wawunya harokatnya apa. Maksudnya wawunya bunyi vokalnya apa? Apakah bunyi vokal A, bunyi vokal I, atau bunyi vokal U? Yang mana, gitu kan? Gitu kan ya, teman-teman ya. Nah, maka lihat dari harokatnya. Wawunya berharokat baris atas untuk keadaan yang di awal ini. Wawunya berharokat baris atas. Oke. Buat teman-teman yang baru belajar, nggak perlu khawatir, kita bahas pelan-pelan. Huruf hijaiyah yang berharokat baris atas itu namanya adalah harokat fathah. Saya izin tulis ya. Namanya adalah harokat fathah. Oke. Nah, huruf hijaiyah yang dia berharokat fathah itu dia mesti dibaca, dia mesti dibaca dasarnya dengan bunyi vokal A, teman-teman. Nah, dengan bunyi vokal A. Maka wawunya di sini nggak lagi kita baca waw, tapi dia dibaca cukup dengan bunyi vokal A-nya saja. Wa. Gitu ya. Jelas? Jadi setelah teman-teman memuncungkan mulutnya, maju mulutnya, yaitu makhraj dari huruf waw, setelah itu teman-teman apa? Buka mulutnya, keluarkan vokal A-nya. Jadi cara menyempurnakan vokal A, sebelum ke sana, teman-teman ingat ya, perhatikan baik-baik kata-kata saya. Kalau ada huruf berharokat fathah dan dia keluar dengan bunyi vokal A, oke, tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Ya, tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Bang, emang kalau huruf tebal ketika dia berharokat fathah atau huruf yang dibaca tebal ketika berharokat fathah, emang bunyi vokalnya nggak akan A, tidak akan terdengar seperti A. Tapi huruf tebal itu ketika dia berharokat baris atas, dia akan terdengar condong seperti vokal O. Ya. Contohnya apa? Contohnya su, bu, pu, ya, vo, kho. Nah, itu semuanya kan terdengarnya bukan vokal A ya. Walaupun bukan betul-betul vokal O yang dibulatkan, tapi juga bukan vokal A. Jadi kita analogikan seperti vokal O walaupun bukan vokal O yang monyong dibulatkan, bukan. Ya. Nah, gitu. Kembali lagi, berarti huruf waw termasuk ke dalam huruf yang tipis atau termasuk ke dalam huruf yang dibaca tebal. Nah, lihat aja vokalnya kan A ya, pasti tipis. Gitu, oke? Selanjutnya, agar vokal A tadi yang kita maksud itu mendapati kadar tipis ya, yang kita cari, bagaimana pada prakteknya? Nah, seringkali kita analogikan, ini bahasa kita saja, kita analogikan dengan BM
BMSS. Apa itu BMSS? BM-nya itu buka mulut, SS-nya itu sedikit senyum. Buka mulut, sedikit senyum untuk mendapati vokal A yang karakternya tipis. Jadi setelah teman-teman melafalkan wawu, ya, dia monyong dulu mulutnya, muncung dulu mulutnya, mencucu dulu mulutnya. Ketika vokal A-nya buka mulutnya sedikit senyum. Jadi seperti ini. Wa, jangan sampai wa. Nah, jangan jadi gitu. Jangan jadi tebal, tipis dia. Wa. Makanya seringkali kita analogikan buka mulutnya sedikit senyum. Wa. Biasanya ketika kita melafalkan senyum, ya, itu lidah kita akan lebih rileks dan rongga mulut kita akan lebih terbuka. Nah, rileks lidah, rongga mulut terbuka itu dua sifat yang selalu menyertai huruf tipis. Nama sifatnya apa? Istifal dan infitah. Tapi kita analogikan cukup dengan buka mulut sedikit senyum. Semua huruf yang bervokalkan A ketika berharokat fathah. Ya. Contoh. A, ba, ta, sa. Enggak kita baca o, bo, to, sa. Bang, emang ada yang melafalkan vokal A jadi tebal? Banyak. Contohnya apa? Ayat ke-6 surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Taqim, ta. Bukan ta, tapi ta. Bukan ta. Nah, makanya kita sering ulang-ulang. Buka mulutnya sedikit senyum, rileks lidahnya, rongga mulutnya buka. Biar karakter tipisnya ada dalam huruf tipis yang kita baca. Ya. Oke. Nah, maka kita baca wa. Bukan wa, tapi wa, gitu ya. Oke, sampai sini bisa difahami teman-teman? Boleh dicek dulu. Kalau sudah paham, teman-teman boleh komen saya ya. Kalau teman-teman sudah mulai paham, sedikit-sedikit huruf demi huruf, boleh komen saya. Oke? Sip. Kita lanjutkan kembali. Ya. Kita lanjut kembali. Oke. Sip. Kita lanjut. Sekarang kita masuk pada bahasan huruf berikutnya. Teman-teman, saya blok lagi dengan warna hijau ya. Ini namanya huruf apa? Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf mim. Apa? Huruf mim. Saya izin tulis ya di bawahnya. Namanya adalah huruf mim. Jadi jangan sampai teman-teman ada yang bilang ini namanya huruf ma. Tak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf ma. Ini namanya mim. Ketika dia belum menerima harokat apapun. Ya. Lalu teman-teman sekalian, mimnya dibaca dengan bunyi vokal apa? Vokal A, vokal I, vokal utar dulu. Mim itu dilafalkan gimana caranya? Mim itu persis sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Ya, yaitu dengan cara apa? Menyentuhkan bibir atas kita dengan bibir bawah kita. Ya. Oke. Ma, mi, mu, am. Jangan sampai bibirnya terlalu dilipat. Ma, mi, mu. Jangan begitu. Huruf mim dilafalkan senatural sebagaimana teman-teman melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Oke? Jelas sampai sini ya? Nah, selanjutnya mimnya sama ya. Sama, lihat, dia berharokat baris atas tuh. Konsepnya sama. Selagi dia berharokat baris atas, teman-teman tinggal cek aja. Kalau dia harokatnya fathah, berarti bunyi vokalnya dua. Antara vokal A kalau dia tipis, atau vokal seperti O kalau dia karakternya tebal. Nah, mim itu termasuk ke dalam huruf tipis atau tebal ketika kita baca. Khususnya ketika fathah, ya dia selalu dibaca tipis, teman-teman. Mim itu dibaca menjadi ma. Ya, karena dia tipis, berarti nggak dibaca wamo, tapi wama. Tipiskan pelafalannya. Ya, ingat, setiap vokal A pada fathah pasti tipis. Apa? Setiap vokal A pada huruf berharokat fathah pasti hurufnya harus dibaca tipis. Maka mimnya jangan lupa tipis. Ma-nya dengan cara apa? Untuk fathah BMSS, buka mulut sedikit senyum. Ya, buka mulut sedikit senyum. Jadi ketika kita baca, teman-teman sekalian, wama, tipiskan. Jangan wama. Enggak. Rileks lidahnya, rongga mulut dibuka. Ya, wama. Gitu ya. Tapi hati-hati. Jangan sampai terlalu senyum juga. Kenapa? Khawatir teman-teman melafalkan jadi E. Wama. Enggak ya? Wama. Vokalnya A. Ya, jangan jadi E. Oke, lanjut. Wama. Maknya udah ya. Insya Allah mudah ya. Wama-nya sudah. Nah, sekarang teman-teman. Maknya, ini saya izin hilangkan dulu
tanda ininya ya, biar teman-teman tahu keadaan dasar dulu. Sekarang teman-teman, kalau ada huruf yang harokatnya fathah, lalu dia ketemu sama huruf apa ini teman-teman? Ya, ini yang saya tandain berikutnya nih. Ini huruf apa ya? Yang tahu boleh komen di kolom komentar ya, biar kita interaktif. Huruf apa ini? Ada fathah ketemu A, ada fathah ketemu alif. Apa nama hurufnya? Alif. Apa teman-teman? Alif. Apa namanya? Alif. Oke. Sip, lanjut. Kalau ada huruf berharokat fathah, dia bertegur sapa dengan alif, maka huruf yang berharokat fathah tersebut gak cuma dibaca satu kali pelafalan, atau satu kali ketukan, atau satu harokat, tapi dia dibaca ekstra lebih panjang sedikit. Jadi berapa? Jadi 2 harokat. Betul atau betul? Betul ya? Dibaca jadi 2 harokat. Hukum tajwidnya apa? Namanya mad tabi'i. Teman-teman juga ada yang menyebutkan mad asli. Boleh, silahkan ya. Mad tabi'i. Nah, ini menarik teman-teman. Salah satu hukum tajwid paling banyak yang akan kita baca, yang akan sering kita lafalkan, yang akan sering kali kita temui, hukum tajwid mad tabi'i ini teman-teman sekalian. Maka pastikan teman-teman melafalkan 2 harokatnya, jangan kepanjangan. Atau mungkin kecepatan. Jadi nggak dibaca gini ya, ini yang kecepatan. Wa ma'a, ma-nya kecepatan. Atau misalnya kita baca kelamaan ya, wa ma'a. Ini kita bahas dasarnya dulu ya, belum kita bahas hukum tajwid yang lainnya. Yang dasarnya dulu. Jadi kalau mad tabi'inya saja cukup dibaca 2 harokat. Mad tabi'inya saja 2 harokat itu gimana? Wa ma'a, diayunkan 2 kali ayun. Atau kalau pengen lebih terbayang, 2 harokat itu sama dengan 2 kali kadar pelafalan maknya tadi. Wa ma'a, ma-ma'a, itu 2 harokat berarti. Kalau 4 harokat, wa ma-ma-ma-ma'a, ya, wa ma'a, itu 4 harokat. Ya, oke. Sip. Jadi di sini kita baca dasarnya dulu nih, biar teman-teman yang baru belajar tahu kondisi awal dulu. Kalau ada fathah berjumpa dengan alif, dibacanya 2 harokat. Nama hukum tajwidnya mad tabi'i. Cara baca 2 harokat itu seperti kadar melafalkan ma sebanyak 2 kali. Wa ma, ya, wa ma-ma'a, atau dengan ayunan ma'a, boleh ya. Paham ya? Jelas ya? Nah, sekarang kita simpan dulu mad tabi'inya, jaga dulu, nanti kita bahas lagi. Teman-teman, sekarang saya pengen bahas huruf berikutnya, teman-teman. Saya tandai dengan warna merah deh ya, biar lebih kontras, biar lebih ngejreng. Teman-teman, kira-kira ini huruf apa? Ya, kira-kira ini huruf apa? Ya, ini huruf apa? Coba kita cek dulu nih, teman-teman ya. Huruf yang saya tandai dengan warna merah oval nih, ini huruf apa? Ini namanya adalah huruf hamzah. Jangan ketuker. Kalau alif yang sebelumnya tadi, nih, alif yang ini. Dia alif itu di atasnya dan di bawahnya tidak memiliki harokat. Dan fungsi alif itu bukan dibaca sendirian, makanya nggak bisa punya harokat. Karena fungsi alif tadi sudah kita jelaskan sebagai mad, sebagai pemanjang durasi baca dari huruf yang berharokat baris atas. Ya, makanya jadi 2 harokat kan maknya tadi. Nah, sedangkan yang setelahnya ini bukan alif karena dia punya harokat. Ini namanya adalah hamzah. Saya izin tulis ya. Nah, jadi jangan sampai teman-teman nyebut oh, itu alif, bukan, karena alif itu nggak punya harokat, ya. Oke. Nah, berarti ada hamzah, ada mad tabi'i. Nah, tar dulu sebelum ke sana. Hamzah. Bang, bukankah hamzah itu penulisannya seperti ini? Ya. Nih, ada kepala si ainnya, Bang. Nah, gitu. Ya, ini juga hamzah. Lah, ini hamzah. Ini hamzah. Mana yang hamzah yang betulan? Dua-duanya hamzah betulan. Yang ini buat Al-Quran cetakan Madinah tulisannya begini. Kalau buat Al-Quran cetakan Indonesia yang ini. Gitu ya. Jadi sama-sama hamzah. Cuman beda gaya penulisan saja. Oke, lanjut. Maka hamzah, teman-teman, maka huruf yang selama ini kita baca a, i, u itu namanya hamzah, bukan alif. Ya, karena alif nggak dibaca a, i, u. Gitu. Oke? A, I, U itu namanya hamzah. Hamzah di sini berharokat baris atas. Ya udah, berarti hamzahnya dibaca dengan vokal A, sama kayak mim. Berarti kalau vokal A tipiskan ya.
wa ma'a, jangan wa o, enggak, tapi wa ma'a, tipiskan pelafalannya gitu ya, wa ma'a, gitu, jelas, bisa diikuti insyaallah sedikit-sedikit. Sip ya, sampai sini dulu jelas nggak sebelum kita lanjutkan ke kombinasi dari dua keadaan ini ya. Jadi sebelumnya matobi'i, dua harokat dibacanya, ketemu hamzah harokat fathah, dibaca vokalnya a tipis. Wa ma'a. Sekarang pertanyaan berikutnya, apakah ma di sini hanya cukup kita baca dua harokat atau boleh lebih panjang? Apakah ma di sini hanya boleh dibaca dua harokat, matobi'i hukum tajwidnya, atau boleh dibaca lebih panjang? Boleh dibaca lebih panjang ya. Kenapa? Karena kita lihat pertemuan antara matobi'i berjumpa dengan hamzah ini jadi hukum tajwid baru. Jadi dia tuh jadi rumus. Kita kasih tanda plus di sini ya. Matobi'i yang plus dengan hamzah itu menjadi hukum tajwid baru. Hukum tajwidnya apa? Sebelum kita cek apa hukum tajwidnya, teman-teman pastikan keadaannya dulu. Walau di sini matobi'inya dengan hamzah ketemu, berjumpa ya, terdapat dalam satu kalimat yang terpisah. Kalimat tuh kalau di bahasa Indonesia kata ya. Kata dalam bahasa Arab kalimat. Oke? Ya. Nah, apabila matobi'inya, lihat cek dulu nih, matobi'inya dengan hamzah terdapat dalam kata yang sama atau kata yang terpisah. Nih, matobi'inya terdapat dalam kalimat ma, hamzahnya terdapat dalam kalimat adraka. Berarti ada dua kalimat di sini. Ada kalimat ma atau kata ma yang berjumpa dengan adraka, sehingga mempertemukan matobi'i pada kata ma dan hamzah pada kata adraka. Faham? Bisa difahami sampai sini? Jadi ketemu tapi katanya beda. Nah, kalau ada matobi'i yang ketemu sama hamzah tapi beda rumah, tapi beda kata, nah itu hukum tajwidnya namanya apa? Kita tulis di mana? Ini udah saking penuhnya. Kita tulis di sampingnya deh gini ya. Saya tulis di sampingnya. Sama dengan mad jaiz. Oke, munfasil. Mad jaiz munfasil. Jadi mad jaiz munfasil itu berarti rumusnya apa? Adanya matobi'i yang berjumpa dengan hamzah pada kalimat yang terpisah. Gitu aja. Ya, bisa diikuti teman-teman. Ya. Nah, munfasil kenapa terpisah? Munfasil itu diambil dari kata infisol, teman-teman. Infisol itu artinya terpisah. Siapa yang terpisah? Yang terpisah bukan antara aku dan kamu, tapi antara matobi'i dengan hamzah. Oke. Nah, dibacanya gimana? Ya, dibacanya tetap panjang maknya, tapi punya opsi lebih panjang, yaitu berapa? 4 harokat atau 5 harokat atau 2 harokat. Gitu. Ya. Jelas sampai sini? Nah, tapi biasanya yang kita pakai keumuman di Indonesia, pakainya yang mana? Pakainya yang 4 harokat atau 5 harokat. Gitu. Jadi jarang yang pakai 2 harokat. Ya. Faham? Jelas? Oke. Sampai sini yang sudah mulai paham, boleh banget teman-teman komen angka 3 di kolom komentar. Sambil absen, sambil saya menyimak ya, siapa saja yang sudah paham ya, boleh komen cukup angka 3. Boleh komen cukup angka 3 saja di kolom komentar. Oke. Aman ya? Aman ya? Oke, saya izin lanjut lagi ya teman-teman sekalian ya. Baik, bismillah. Oh, saya lupa ya, kalau teman-teman ngerasa live ini ada kebaikan, ada kebermanfaatan, belajar perlahan-lahan, huruf kita baca, huruf kita ketahui, huruf kita praktekkan, hukum tajwid baru kita sempurnakan juga. Ya. Oke, boleh diklik di pojok kanan bawah teman-teman, ada tanda panah, diklik aja sekali sampai ada keluar di sebelah kiri posting ulang. Ya, diklik posting ulangnya. Makasih ya, barakallahu fikum. Lanjut. Nah, sekarang teman-teman, berarti kita baca boleh 4 harokat, boleh 5 harokat. Tadi gimana cara menghitung harokat?
Saya sempat bilang tadi, kalau kita baca 2 harokat, berarti seperti kadar melafalkan huruf tersebut dengan kadar 2 kali pelafalan. Berarti kalau misalnya 4 harokat, segimana panjangnya? Berarti seperti kadar melafalkan maknya sebanyak 4 kali pelafalan dan disesuaikan dengan tempo baca teman-teman. Contoh, tempo baca teman-teman tuh lambat. Maka 4 harokatnya menyesuaikan dengan tempo lambatnya. Contoh, wa ma ma maaf wa ma tuh lambat 4 harokatnya ya, wa ma tuh gitu. Kalau misalnya temponya cepat, maka kadar 4 harokat yang menyesuaikan dengan tempo yang cepat. Wa ma tuh cepet ya, wa ma gitu. Paham? Jadi gini teman-teman, nanti begitu pun sama dengan yang 5 harokat. Berarti maknya itu seperti kadar melafalkan 5 kali pelafalan maknya. Paham? Ya, contoh wa ma tuh 5 ya. Wa ma tuh 5. Paham? Ya. Nah, jadi nanti teman-teman, setiap orang antara orang yang satu dengan orang yang lain bisa jadi standar 5 harokat, 4 harokatnya beda. Karena apa? Karena bacanya mungkin masing-masing di rumah masing-masing itu temponya beda-beda. Saya mah biasanya baca lambat, teman-teman biasanya baca cepat. Maka ya pasti nggak akan match 5 harokat, 4 harokat yang nggak akan sama standarnya. Kecuali teman-teman sedang belajar dalam satu majelis, ya, lalu ustadznya atau gurunya mencontohkan dengan tempo tertentu, maka teman-teman mengikuti kan. Nah, maka standar harokatnya menyesuaikan dengan itu. Paham? Ya, gitu. Jadi belum tentu kalau kita berbeda, orang yang lain yang berbeda dengan kita, mereka salah. Belum tentu. Gitu. Bisa jadi malah kita yang salah karena kita belum tahu. Nah, maka sangat tidak elok, sangat tidak indah apabila teman-teman belajar, ya, justru memperbanyak teman-teman mudah mengkoreksi orang lain, mudah menyalahkan orang lain. Adabnya tak seperti itu, sohib-sohibku, sahabatku. Ya, oke, lanjut. Jelas ya? Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, berarti di sini kita mau baca berapa harokat? Boleh 4, boleh 5, 2 juga boleh. Tapi yang afdol dipakai di Indonesia, yang riwayat Hafs itu 4 atau 5 harokat. Paham ya? Jelas ya? Nah, ini saya harus ingatkan biar apa? Biar tidak ada perselisihan di antara kita. Waduh, semakin kita belajar bukan semakin mudah menyalahkan orang lain. Ya, gitu. Enggak gitu konsepnya teman-teman. Ya, yuk. Ya, contoh kita belajar bab istiqomah atau bab munafik. Nah, ketika kita belajar bab munafik itu bukan menjadikan kita melihat apakah orang lain munafik atau tidak, tapi untuk berkaca sama diri sendiri, kita munafik nggak ya? Itu hakikat ilmu itu. Sebelum kita melihat orang lain, lihat dulu diri sendiri. Ya, oke. Lanjut lagi teman-teman sekalian ya. Nah, itu namanya mad jaiz munfasil. Nah, biasanya mad jaiz munfasil itu bang kan ada tanda alisnya harusnya. Iya. Nah, tanda alisnya kita tampilkan belakangan biar teman-teman bukan cuma lihat dari tanda-tanda, tapi teman-teman bisa memahami secara konsep. Baru dimudahkan dengan tanda. Tuh, tanda apa? Tanda alis. Tuh, ada yang bilang alis ya, ada yang bilang layar, ada yang bilang pedang, ada yang bilang ombak. Silahkan macam-macam ya istilahnya ya. Boleh. Ya. Oke, sekarang kita mau baca berapa harokat? 4 boleh ya? Saya pengen 5 juga boleh. Oke, jelas sampai sini? Jelas ya? Jelas. Oke. Ini saya mau hapus boleh? Mau saya hapus boleh catatannya? Boleh ya? Saya hapus ya. Saya hapus insya Allah ya. Izin ya. Oke, bismillah saya hapus. Nah, sekarang teman-teman, ketika dihapus, kita udah belajar hukum tajwid bareng-bareng, pelan-pelan. Sekarang saya pengen nanya, ada nggak di antara teman-teman ketika belajar sendiri lupa hukum tajwidnya? Ngeblank, komen. Ketika hataman tadarusan sendiri, aduh, gimana ya cara bacanya? Lupa hukum tajwidnya gitu. Ada nggak? Kalau ada boleh komen angka 3 deh, biar saya bisa menelaah itu semua. Pas bareng-bareng, oh iya ini mad jaiz munfasil, mad wajib mutasil. Tapi pas sendiri, Pak gimana ya bacanya? Komen angka 3. Oke, sekarang tadi kita bahas kaidah. Boleh nggak kaidah tadi kita bikin fitur? Boleh nggak sekarang kaidah tadi kita bahas dalam kondisi fitur Quran? Boleh nggak?
Bang, kenapa kalau ada fitur nggak langsung bahas fiturnya? Nggak, kalau di live kita tetap bahas kaidah dulu. Biar apa? Biar kalau ada memang fitur-fitur Al-Quran atau fitur buku tahsin, kerasa kemudahannya atas izin Allah. Oke? Oke, tuh yang komen 3 banyak ya, Insya Allah. Oke, gini ya. Gini, tadi hukum tajwidnya apa? Mad jaiz munfasil. Dibacanya boleh 2 harokat, boleh 4 atau 5. Yang afdol di Indonesia adalah 4 atau 5. Ya. Saya lupa mengingatkan, walaupun boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4 harokat, boleh dibaca 5 harokat, syaratnya satu apa? Konsisten. Kalau teman-teman sudah menentukan mad jaiz munfasil yang awal kali teman-teman baca pada suatu sesi baca itu 4 harokat, maka ketika sesi baca itu 4 harokat semuanya. Kalau 5 harokat semuanya. Paham? Jangan sampai warna-warni. Di ayat 2 ada mad jaiz munfasil, teman-teman baca 4 harokat. Di ayat 7 ada mad jaiz munfasil lagi, teman-teman baca 5 harokat. Nah, itu kurang afdal. Konsisten. Ya. Nah, sekarang ya, kita lihat kemudahannya ya. Ini saya izin hapus dulu. Ya, saya izin hapus dulu. Seret. Nah, sekarang kenapa di sini warnanya ditandai dengan warna hijau? Bagian yang tadi kita bahas, ada matobi'i, lalu ada hamzah, terus kita ada alisnya. Kenapa semuanya warnanya sama? Ini bukan hanya sekedar biar estetik, bukan. Tapi fitur untuk belajar. Warna hijau, lihat kolom kode tajwid di atasnya warna hijau juga. MJ ini ya bukan nama orang, bukan. MJ ini artinya mad jaiz munfasil. Ya, cara bacanya di kolom warna hijau. Biar menandakan oh ini yang sedang dibahas. Apa katanya? Pan. Pan itu panjangkan. 5 itu apa? 5 harokat. Berarti mad jaiz munfasil cara bacanya panjangkan 5 harokat. Tar dulu bang, kenapa yang disematkan cuma 5 harokat? Bukankah boleh 4 harokat juga? Kenapa nggak ditulis 4 atau 5 harokat? Kenapa? Karena di sini untuk memudahkan teman-teman Al-Qur'annya buat yang baru belajar. Biar apa? Biar konsisten mad jaiz munfasilnya panjangnya 5 harokat. Bang, tapi kan saya tahu teori. Boleh nggak panjangnya saya pengen 4 harokat? Boleh. Gitu. Jelas sampai sini? Ya. Tapi buat teman-teman yang baru belajar, ya, kan butuh yang simpel. Nah, dibikin aja udah 5 harokat. Gitu. Ya. Oke. Jelas sampai sini? Paham sampai sini? Nah, jadi teman-teman yang suka lupa, kita bedah seperti tadi, tapi kita simpan kodenya di atas. Kalau lupa kodenya gimana? Ya kan? Bang, kalau lupa kodenya juga gimana? MJT apa? Iya, tinggal pakai ini. Nih, pakai ini. Pakai ini. Nih. Ya, pakai ini nih. Ya, pakai ini teman-teman. Pakai kartu panduannya. Ya, tadi mana MJ tuh? MJ itu MJ mad jaiz munfasil. Pan, panjangkan 5 harokat. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ah, gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan. Apa nih? Ya, boleh jangkung. Apa? Saya suka jadi imam, kata makmum baca bagus dan afdol, tapi nggak tahu nama tajwidnya, teorinya nggak tahu. Dosa nggak Pak Ustadz? Nggak. Karena yang fardu ain itu tajwid amalinya. Apa itu tajwid amali? Pengamalan tajwidnya. Kalau misalnya tajwidnya betul, teorinya nggak tahu, nggak apa-apa. Ya, teorinya nggak tahu. Ya, karena tajwid ilmi itu fardu kifayah. Kalau tajwid amali, fardu ain. Harus pakai tajwid baca Quran. Tajwid itu bukan cuma hukum tajwid ya, tapi esensi paling esensial dalam hukum dalam baca Quran, tahsin dan tajwid, huruf. Makanya kenapa sebelum tadi kita bahas mad jaiz munfasil, kita bahas dulu waw dan mimnya satu persatu, hamzanya kita bahas satu persatu. Karena biar nggak salah huruf. Paham? Jelas? Sampai sini. Jadi neranginnya pelan-pelan, satu-satu, nggak ujuk-ujuk hukum tajwid dulu, teman-teman. Ya, paham sampai sini? Ya, oke, lanjut. Nah, sekarang jadi di sini dibacanya pan MJ 5 harokat. Ya, sedikit lagi ya. Nih, sedikit lagi, ini ada yang lain nih. Nggak akan langsung kita bahas hukum tajwid, nggak akan. Atau sifat fitur, nggak akan. Tetap akan kita bahas kaidah dulu. Boleh? Jelas sampai sini? Fiturnya memudahkan nggak teman-teman? Saya pengen nanya dulu nih, buat teman-teman yang belum punya Al-Qurannya. Fiturnya memudahkan nggak? Coba, fiturnya di sini memudahkan nggak? Dan ini masih banyak lagi loh tuh. Ini masih banyak lagi teman-teman. Ya, oke. Sip, lanjut sekarang. Satu lagi ya. Saya nggak bisa lama-lama pagi ini soalnya. Teman-teman, lanjut.
Teman-teman, ini huruf apa teman-teman? Saya kasih tanda warna hijau ya. Nih, ya saya kasih tanda oval warna hijau. Ini huruf apa namanya? Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf dal. Ya, namanya adalah huruf dal. Oke, bismillah. Bagaimana cara melafalkan huruf dal? Tuh kan nggak akan langsung ujuk-ujuk ke pelafalan dal matinya, nggak akan. Nggak. Dalnya dulu gimana cara bacanya? Gitu ya, jangan loncat huruf dalnya gimana itu. Nah, jangan diloncat. Yuk belajar. Dal ini namanya dal. Jadi bukan huruf da. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf da. Tidak ada apa? Huruf hijaiyah yang namanya adalah huruf da. Oke. Nah, namanya dal. Bagaimana cara melafalkan dal? Oke, kenalan ya. Apakah huruf dal itu dilafalkan sama seperti huruf D pada abjad alfabet? Kayaknya sama deh bang. Kan kalau kita baca Al-Quran yang ada fitur Latin, dal kan diwakili dengan huruf D. Iya, kalau lihat Latin memang dal diwakili dengan huruf D. Oke. Tapi apakah sama huruf dal dengan huruf D? Jawabannya belum tentu. Bisa jadi sama, bisa jadi. Ya, tapi bisa jadi juga teman-teman beda dal dengan D-nya. Nah, maka acuan untuk melafalkan huruf dal, jangan mentang-mentang dia dilatihnya D maka pasti sama-sama huruf D, belum tentu. Maka cari tahu di mana tempat keluar dari huruf dal, makhrajnya, tempat keluarnya. Yo, pelan-pelan. Kita belajar pakai apa? Duh, saya lupa lagi ya. Sebentar. Operator boleh dibantu? Di tas ini nih, di tas hijau ada, ada ini SSD-nya di situ. Lupa. Ya. Nah, kita belajar dulu huruf dal itu dilafalkan seperti apa. Kita belajar pakai buku saya, namanya buku Seru Hijaiyah. Ya. Huruf dal. Huruf dal. Nih, ini kan huruf H ya. Kita carinya huruf dal ya. Sorry deh, bentar. Nah, huruf dal. Oke, terima kasih. Ya. Nih, teman-teman ya. Belajar itu biasakan sabar, ya. Oke, kalau pengen instan bikin mie goreng aja ya. Oke, lanjut. Nah, huruf dal. Huruf dal. Nih, kita kenalan sama huruf dal. Makhraj huruf dal. Makhraj itu tadi apa? Tempat keluar. Di mana tempat keluar huruf dal? Dalam istilah tajwid, dia disebut dengan torful lisan. Nama makhrajnya. Torful lisan itu apa? Torof itu artinya ujung. Al-lisan itu artinya lidah. Torful lisan artinya ujung lidah. Nah, berarti huruf dal keluar dari ujung lidah, diapain bang? Ya, disentuhkan ke pangkal gigi seri atas. Aduh bang, tar dulu bang. Ujung lidah ditempelin ke pangkal gigi seri atas, nggak kebayang. Ya jangan dibayangin, langsung aja lihat gambar kalau gitu. Nah, jadi step by step, kenali kaidah, langsung lihat gambarnya. Di sini lihat titik berwarna hitam. Ini adalah titik yang tadi kita sebutkan, ujung lidah nempel ke pangkal gigi seri atas. Ya. Oke. Ujung lidah nempel ke pangkal gigi seri atas tuh gini ilustrasinya dalam gambar. Jadi ujung lidah nempel ke gusi pangkal gigi seri atas, itu gusi tempat tumbuhnya gigi seri atas kita. Abang kakak sekalian. Kelihatan ya? Nah, kalau pengen lebih jelas lagi, aduh udah mau habis baterai lagi ya. Sebentar. Nih, teman-teman ingetin ya kalau udah jam 6:30, ingetin saya ya. Ingetin saya ya, karena saya nggak bisa lama-lama. Kadang-kadang kalau udah belajar, itu suka lupa waktu. Teman-teman saya mah suka bablas, kebiasaan. Ya. Waduh, sampai jatuh. Sebentar. Aduh. Sebentar ya. Nih, aduh. Operator boleh dibantu? Jatuh nih. Sebentar. Ya. Maaf. Itu jatuh di bawah tuh. Itu tuh. Bentar. Maaf ya nih, gini ya. Oke, lanjut. Ngopi dulu Ustaz. Lanjut Bunda. Sampai mana tadi abang kakak sekalian? Nah, ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi seri atas ya. Oke. Nah, sekarang kita coba kenalan dulu. Kenalan sama organ-organnya dulu, teman-teman. Kenalan sama organ-organnya dulu ya. Saya siapin sebentar. Gitu ya. Jadi kalau kita ngerasain ada nikmat, itu biasanya suka lupa waktu, teman-teman. Ya. Oke, perhatikan nih. Jadi huruf dal itu dilafalkan dari ujung lidah. Nah, ini disebut ujung lidah tuh ini, kelihatan nggak? Saya izin zoom sedikit lagi deh. Nih, ini yang disebut dengan torful lisan, ujung lidah kita. Ya. Nah, nempelnya kemana? Nempelnya ke pangkal gigi seri atas. Sekarang kita kenalan, mana yang disebut dengan gigi seri atas? Gigi seri atas itu ini, teman-teman. Nah, ini gigi seri atas kita ya, kelihatan ya.
Nah, mana bagian pangkalnya? Kenalan sama pangkalnya. Nah, pangkalnya itu bagian yang ini, teman-teman. Seret, perhatikan. Perhatikan. Nah, nih, pangkalnya itu adalah gusi tempat tumbuhnya gigi seri atas kita. Ya, ini yang kita sebut dengan pangkal gigi seri atas. Ya, jadi si ujung lidah kita nanti ini nempelnya ke pangkal gigi seri atas kita ke sini. Oke, jelas? Itu tempatnya, ini ilustrasi gambarnya, dan nanti di buku Seru Hijaiyah saya itu kita sediakan fitur scan QR code video ilustrasi animasi Seru Hijaiyah. Bagaimana video animasi Seru Hijaiyah untuk huruf dal? Tinggal di scan QR code aja kalau bukunya udah ada. Kita lihat ya, seperti apa huruf dal dilafalkan. Jeng 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 jeng, huruf dal. Bismillah ya. Nih, kita coba cek huruf dal. Huruf dal nih ya. Teman-teman abaikan muka saya ya. Abaikan muka animasi sayanya. Fokus sama pelafalan lidahnya, lihat. Lihat ya, izin ya. Oke, siap. Kita coba pause dan jeda dulu biar teman-teman melihat titik persentuhannya. 1, 2, 3. Nah, kelihatan? Ujung lidah kita nempelnya kemana? Ujung lidah kita nyamperinnya kemana? Ke situ. Kelihatan? Ulang lagi. Lihat pergerakannya. 1, 2, 3. Nah, ke situ. Ke gusi tempat tumbuhnya gigi sari atas kita. Sohib-sohibku, sahabat Quran, para calon penghuni surga semua insya Allah ke situ. Maka ketika kita praktekkan pelafalannya kurang lebih seperti ini. Siap ya? Saya izin bantu ya. Da, di, du, ade, ide, ude, ada, idi, wudu. Nah, nempelnya ujung lidah kita ke situ. Nempelnya ujung lidah kita ke situ. Bisa? Kebayang nggak? Kebayang nggak? Lagi sekali lagi ya. Da, di, du, ade, ide, ude, ada, idi, wudu. Nah, ke situ. Oke, pelan-pelan, step by step. Jadi ke situ nempelnya. Nah, ke sini. Ya. Oke, nempelnya ke situ atau nempelnya ke sini. Gitu. Sekarang pertanyaannya, kalau teman-teman melafalkan huruf D alfabet, ujung lidahnya ke sini atau enggak? Saya yakin dominan di antara kita mungkin ada yang ke situ, tapi saya yakin dominan di antara kita melafalkan huruf D, ya, melafalkan huruf D itu ke sini. Nah, ke sini. Ya enggak, ke langit-langit. Iya atau enggak? Nah, kalau teman-teman misalnya huruf D alfabetnya ke sini, maka huruf dalnya jangan sama kayak huruf D. Tapi kalau huruf D teman-teman sama kayak huruf dal ke sini, ya berarti sama. Gitu. Makanya belum tentu sama dal dengan D. Cek dulu makhraj dal gimana. Jangan ujuk-ujuk kayak huruf D, belum tentu. Ada huruf yang dia konsepnya sama persis sama abjad alfabet ada. Tapi ada yang dia harus dicek dulu, gitu ya. Kayak huruf nun sama kayak huruf N, gitu. Huruf ba sama kayak huruf B. Huruf sin sama kayak huruf S, ya. Kalau beli buku itu nanti bisa dengar suara Ustadz Kak. Iya, nanti ada suara sayanya. Nanti ada suara saya. Jadi ketika nanti beli bukunya, ada video animasi, ada video belajar. Video animasinya itu sudah dengan pelafalan muka saya dan suara saya. Nih, kalau teman-teman pengen lihat, jadi gini, nanti di buku itu ada video animasi Seru Hijaiyah dan ada video pembelajaran Seru Hijaiyah. Jadi gini, saya perlihatkan dulu ya. Nih, gini teman-teman bukunya, mau lihat? Nih gini ya. Jadi ada video belajarnya, belajar Seru Hijaiyahnya, ada video animasi Seru Hijaiyah. Nah, nanti suaranya itu ada dari sini karena saya contohkan pelafalannya nampak depannya. Gitu, ya. Oke. Jelas sampai sini, ya. Kalau teman-teman buku ini nanti saya jual, ya, mau order atau enggak? Mau order atau enggak? Boleh komen mau. MAU aja ya. Oke, MAU. Kalau misalnya ya, saya ini apa namanya? Kalau misalnya ya, teman-teman. Sebentar. Oke, nih perhatikan. Kalau misalnya buku ini, buku Seru Hijaiyah ini nanti sudah ada, teman-teman mau punya, mau order atau enggak? Boleh komen kalau mau, MAU, kalau tidak TIDAK. Ya, gitu. Insya Allah bulan ini sedang kita upayakan. Ya, teman-teman saya minta tolong mohon doanya aja. Semoga Allah kasih kemudahan, Allah kasih keberkahan. Gitu. Ya, mau doain berarti ya, bantu doanya ya. Ya Allah, semoga apa yang kita ikhtiarkan untuk membantu buta berantas huruf Al-Quran
Minimal kalau kita tidak bisa membuat orang-orang mahir, tapi minimal kita bisa bantu mereka untuk bisa baca Quran. Gitu ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, barakallahu fikum ya. Sip. Kita lanjutkan lagi. Wama. Nah, A berarti dal di sini ternyata belum tentu sama dengan huruf D pada abjad alfabet. Itu ya. Oke. Sekarang teman-teman perhatikan. Dalnya dibaca dengan bunyi vokal A, dengan bunyi vokal I, atau dengan bunyi vokal U. Teman-teman. Dalnya dibaca dengan bunyi vokal A, dengan bunyi vokal I, atau dengan bunyi vokal U ya. Nah, caranya lihat harokatnya. Bang, tapi kayaknya huruf dalnya nggak berharokat deh. Soalnya di atasnya ada tanda petik, bukan tanda fathah dhamma kasroh, tapi tanda petik. Oh iya, berarti kalau tanda petik ini dalam istilah tajwid disebut dengan tanda sukun. Teman-teman, apa? Disebut dengan tanda sukun. Tanda sukun itu, tanda sakinah itu atau sukun itu sering kita sebut dengan tanda mati. Betul nggak? Sering kita sebut dengan tanda mati. Oh, berarti huruf yang dalam kondisi mati dibacanya apakah dibaca dengan vokal A, vokal I, vokal U? Tentu saja tidak. Karena kalau bunyi vokal A, I, U, berarti hurufnya tidak mati tapi hidup. Karena dia berharokat A, I, U. Nah, gitu. Terus gimana dong Bang cara melafalkannya? Maka, teman-teman kita bahas belum dengan sifat ya. Belum dengan sifat hurufnya. Saya izin bahas dengan keadaan awal, keadaan dasar. Untuk semua huruf, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang dalam kondisi mati atau sukun, maka cukup dia dibaca dengan bunyi konsonan awalnya. Misalnya ini huruf dal. Bunyi konsonan awalnya apa? Bukan L-nya, tapi ed-nya. Betul? Maka huruf dal di sini kita baca dengan bunyi konsonan awal dari nama aslinya, yaitu ed. Maka bacaan awalnya sebenarnya gini. Wama adraka. Betul nggak bacanya begitu? Sebelum kita pakai sifat huruf, sebelum kita memunculkan sifat pada huruf dalnya, betul nggak gitu? Betul. Tapi apakah cukup? Jawabannya tidak cukup. Kenapa? Karena huruf dal punya sifat. Nah, sifat yang melekat pada huruf dal khususnya ketika sukun, sifat ini selalu ada. Tapi ketika dia tidak sukun, sifat ini nggak ada. Jadi sifatnya mudan, teman-teman. Mudnya itu kalau dalam kondisi sukun baru dia muncul. Wah, gitu ya. Apa nama sifatnya? Nama sifatnya adalah, ya, ingat kita nggak akan bahas fitur dulu, fitur belakangan. Nama sifatnya adalah apa? Tuh, udah jam 6:30 kan? Percepat ya. Gini, kalau lagi belajar terlalu nikmat tuh begini, teman-teman. Ya, nggak kerasa udah mau beres lagi. Yuk kita percepat. Gini, nih teman-teman, huruf dal, lihat ya, makhrajnya udah ya, sifatnya sekarang. Nah, sifat-sifat huruf dal, ada salah satu sifat dari huruf dal yang akan selalu menyertai ketika huruf dal hanya dalam kondisi sukun. Sudah 6:30 ya, habis huruf dal ya. Habis huruf dal ya. Nih, huruf dal itu punya sifat namanya kolkolah, teman-teman. Tuh, sifat ke-6 dari huruf dal. Nah, sifat kolkolah ini mudnya hanya muncul ketika dalnya sukun. Nah, ada 5 huruf yang ketika sukun sifat mudiannya ini muncul, sifat kolkolahnya ini muncul. Apa aja? Ba, jim, dal, to, kof. Baju di toko, abe, aje, ade, alko, alko. Sepakat sampai sini? Sepakat ya? Sudah 6:31, siap. Abis ini kita beres. Malah teman-teman yang ngingetin, keren. Terima kasih. Dikit lagi ya. Nanggung soalnya nih, ya. Nah, kolkolah itu memantul. Jadi, ya, nanti ya, karena di buku kita bahas dal bersukun, nanti di buku kita juga ada bagian halaman huruf dal bersukun. Kita bahas cara latihannya, ade, ide, ude, adema, idema, udema. Nah, nanti di sini ada kesalahan yang sering kali terjadi. Nah, dibahas. Oh, apa aja Bang? Nah, kita bahas ya. Yang pertama udah kita bahas. Apa? Dilafalkan, belum bahas ya nih. Yang pertama dilafalkan dengan tidak memantulkan suara. Nah, udah jelas. Banyak orang yang melafalkan kolkolah tidak dipantulkan. Contohnya pada surah apa? Surah yang paling ikhlas kita baca. Apa? Surah Al-Ikhlas. Saking ikhlasnya setiap sholat Al-Ikhlas aja terus surah pendeknya. Gak apa-apa. Tapi perhatikan ketika melafalkan Al-Ikhlas. Jangan sampai dibaca Qul huwallahu ahad. Enggak. Tapi adnya pantulkan. Qul huwallahu ahad. Gitu.
Allahus somad. Gitu ya, jangan lam yalid walam yulad. Mana adnya, mana pantulannya, kan sukun gitu. Oke, sip ya. Jadi pastikan dia dipantulkan. Jadi jangan sampai dibaca sidrati falyad'u, enggak, tapi falyad'u gitu, dipantul-pantulkan ya. Nah, yang kedua, jangan sampai, ini yang banyak orang belum tahu nih. Banyak orang melafalkan huruf qalqalah bukan hanya pada saat pada huruf dal ya. Bukan hanya pada saat huruf dal, tapi ketika huruf dalnya pada huruf qalqalah lainnya yang punya sifat qalqalah, teman-teman. Iya, Ustaz udah setengah habis ini ya. Ya, poin 2 lihat, dilafalkan dengan pantulan yang tertahan. Nah, ya yang belum paham maksudnya pantulan tertahan boleh komen angka 3 deh. Boleh nggak? Bang, maksudnya kesalahan huruf dal sukun dilafalkan dengan pantulan yang tertahan tuh gimana? Boleh komen angka 3 biar saya bantu. Ya, yang belum paham atau belum tahu, minimal tahu dulu. Semoga nanti Allah kasih pemahaman kepada kita. Oke, gini teman-teman. Ya, saya contohkan. Ya, saya contohkan di sini ya. Nih, teman-teman. Ya. Harusnya kan kita baca seperti ini ya. Ini sama nih ayat kalimatnya ya. Quran surah Al-Qari'ah ayat ketiga. Harusnya kita baca pantulannya tak tertahan seperti ini. Ini contoh yang betul dulu. Adraka, adraka, adraka. Ya, bentar. Oh, dek. Lama nggak? Ya. Adraka. Nah, jadi jangan sampai dibaca seperti itu. Pantulkan ya. Tapi jangan dibaca gini. Adraka. Perhatikan bunyi pantulannya ya. Pantulannya jangan sampai ada ngeremnya. Jangan sampai ada portalnya. Adraka. Adraka. Jangan sampai ada portalnya. Hup, ya. Itu dicegat dia. Adraka, enggak. Kenapa? Bahkan ini khawatir bisa menjadi kesalahan yang potensinya bisa jadi kesalahan besar. Kenapa? Karena bisa jadi ada hamzah sukunnya. Seolah menambahkan huruf baru. Teman-teman, menambah huruf, mengurangi huruf, tertukar huruf, itu kategori kesalahan yang besar. Disebutnya lahan jali. Ingat, lahan jali, bukan bang jali. Ya. Kenapa? Karena dengan menambah huruf, mengurangi huruf, tertukar huruf sama dengan berubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, makna ayat akan ikut menjadi taruhannya. Oke? Maka jangan sampai kita baca adraka, tapi biarkan pantulannya ringan. Adraka, adraka. Ustaz mau kemana? Kok buru-buru ada kegiatan, teman-teman? Adraka. Jadi jangan sampai adraka. Paham sampai sini? Jelas sampai sini nggak? Terkait dengan kesalahan qalqalah, dua hal tadi paham nggak? Pada huruf dal sukun. Paham nggak teman-teman? Yang ini udah kita bahas pelan-pelan. Kalau udah paham, kita langsung kuis. Ya, kita langsung kuis. Siap. Itu qalqalah yang seperti tadi bukan hanya untuk qalqalah sugro pada pertengahan kalimat ya. Di akhir juga sama. Jangan sampai gini. Qul huwallahu ahad. Bang, kan kalau di akhir qalqalah kubro atau ada tasydidnya, Bang. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Enggak gitu. Mau qalqalah sugro, mau qalqalah kubro, mau qalqalah akbar, pantulannya lempar. Ya, gitu. Cuma bedakan apa, kalau qalqalah sugro lebih ringan, kalau qalqalah kubro lebih kuat, qalqalah akbar paling kuat. Tapi bukan terletak pada ngerem si bunyi pantulannya, bukan. Nih, kalau qalqalah sugro dan kubro bedanya gini. Lam yalid wa lam yulad. Bisa dibedakan nggak? Yang awal itu lebih ringan. Lam yalid wa lam yulad. Tapi bukan yulad, nggak gitu. Ya, kalau qalqalah akbar yang ada tasydidnya gimana? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi yang kalau ada tasydid yang ada qalqalah akbar namanya, itu dia ditekannya pada saat tasydidnya watab baru lempar, bukan watab, bukan. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Bisa diikuti. Operator, ada operator? Sudah ada kembali belum operator? Belum ya? Oke, baik.
Nanti kalau operator sudah kembali tolong kabarin ya. Oke. Baik teman-teman. Ya, kita lanjutkan kembali tuh. Udah lebih 7 menit nih. Ya, udah lebih 7 menit. Nggak apa-apa. Nah, sekarang kita coba kuis ya. Kuis ya. Kuis ya. Oke, sebentar saya ngabarin operator dulu nih. Artinya kita udah beres ya. Bentar. Kalau udah di kamar lagi berkabar ya. Nih, tim saya adalah adik saya sendiri ya. Jadi teman-teman, yang in frame-nya saya di belakang balik layar ini ada adik saya, teman-teman. Ya. Gitu. Perhatikan. Teman-teman perhatikan ya. Nah, sekarang ya, mana pelafalan yang tepat? Jangan kesini dulu ya. Kita contohkan di contoh kalimat yang ada di buku saya dulu. Siap kuis ya? Siap kuis. Dua pilihan. Dua pilihan. Ya. Misalnya kita ambil contoh ini ya, yang ini ya. Quran surah Nuh ayat 12. Kira-kira mana pelafalan yang paling ajib, yang paling oke ya? Yang satu, yang kedua ya, ini level 1 dulu nih. Level 1. Ya, saya kasih 2 jawaban dulu. Yang pertama, wa yumdidukum. Yang kedua, wa yumdidkum. Yang betul yang satu, yang dua. Level 1 dulu ya, level 1 dulu. Ya, yang satu yang wa yumdidukum. Yang kedua wa yumdidkum. Oke, kenapa pada milihnya satu? Jangan nyontek. Nggak boleh nyontek. Kalau nggak nyontek, bagus berarti pada pinter-pinter berarti. Tar dulu. Satu kan? Kenapa yang kedua salah? Yang satu yang betul. Oke. Kenapa yang kedua salah? Yang kedua ada portalnya. Boleh, tapi bukan itu yang kita maksud. Yang kedua salah karena apa? Karena nggak ada pantulannya. Nah, jelas. Yang satu wayum didekum. Yang kedua wayum didkum, nggak ada kol-kolahnya sama sekali, betul? Sip, ya. Level 2, ya. Karena dominan sudah tepat, beranjak ke level 2. Siap. Konsentrasi, ya. Yang kedua kita ambil contoh di buku saya lagi, ya ini ya. Quran surah As-Saffat ayat ke-90. Mana yang lebih tepat? Yang satu atau yang dua? Yang satu. Ya, perhatikan. Mudbirina. Yang kedua, mudbirina. Yang satu atau yang dua? Ya, coba kita cek. Ya, salah nggak apa-apa. Berani jawab dulu nggak apa-apa, teman-teman. Ya. Tuh, ini kok pada kompak begini? Nyontek gak nih? Nggak boleh nyontek. Kalau nyontek kertas ulangannya disobek. Ya, zaman-zaman SMA SMP tuh. Ya, nih yang tersematkan yang dua, teman-teman. Berarti dominan jawab yang kedua. Apakah betul yang kedua yang paling tepat, teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian? Apakah iya yang kedua yang paling tepat, teman-teman? Apakah iya? Apakah iya? Ya. Kenapa yang satu kurang tepat? Kenapa yang satu teman-teman nggak ambil? Kenapa dominan jawab yang 4? Kenapa? Ada yang salah di yang satu. Satu ada jeda. Apalagi alasannya? Komen. Karena ada portalnya. Keren. Ya, karena tertahan ada portalnya. Keren. Jangan sampai ada portalnya. Nih, yang satu tadi begini. Mudbirina. Lempar pantulannya. Mudbirina. Faham? Jelas? Oke. 2 level sudah tuntas, teman-teman sudah hebat. Barakallahu fikum. Sekarang saatnya kita pada ujian yang sebenarnya. Wah, apa itu? Pilihannya ada 3. Tapi ujian di sini bukan hanya ujian keilmuan, tapi ujian kesabaran, ya, ujian kesabaran, ujian disiplin, dan ujian tertib. Karena jawabannya sekarang ada 3. Tungguin sampai saya beres nyontohin 3 pola jawabannya, baru jawab. Ngerti? Jangan sampai saya baru nyontohin 1. Wah, ini yang 1 udah tepat nih. Oke, kalaupun tepat, teman-teman berarti tidak tertib. Tiba-tiba jawab misalnya. Enggak gitu. Ya, siap? Siap ikuti aturan mainnya, kita lihat ya. Teman-teman lihat ya. Ada nggak yang dia jawab duluan? Tungguin sampai ketiga pelafalannya saya sebutkan.
Ya. Oke, kita perhatikan pada ayat. Ya. Kalau misalnya ada yang jawab duluan, gagal, anulir, nggak jadi kuis. Ya. Konsentrasi. Oke. Ya. 1, 2, dan 3. Beresin dulu, ya, dengerin dulu, baru jawab. Yang satu. Dengerin sampai akhir, ya. Adraka. Yang kedua, adraka. Tuh kan, lihat. Yang ketiga belum saya contohkan, Bunda Syarifa. Nih siapa nih udah pada jawab? Ketiga udah dijawab belum? Ayo, saya udah nyontohin yang ketiga belum? Bunda Winari udah jawab yang kedua. Yang ketiganya mana? Saya belum contohin, udah main jawab. Ini di sini ujiannya bukan ujian keilmuan aja, tapi ujian sabar, ujian disiplin, ya, ujian ketertiban. Tertib nggak sih teman-teman gitu loh, ya. Sabar nggak sih? Bisa sabar nggak sih gitu ya? Kelihatan kan? Sabar, belum beres, ya. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi kita ulang, ubah lagi jawabannya. Kalau masih begitu nggak jadi, udah kuisnya, ya. Terakhir, yang satu. Adraka. Yang kedua, adraka. Yang ketiga, adraka. Yang mana yang betul? Yang satu, yang kedua, yang ketiga. Nah, tertib begini dong, ya. Gitu. Walaupun teman-teman betul, ya. Gitu, jangan pengen, wah saya harus duluan nih. Tertib. Aturan mainnya bukan mencari siapa yang paling cepat, siapa yang teman-teman bisa tertib, ya. 1, 2, atau 3. Yang satu atau yang dua, yang tiga. Coba kita cek ya. Jawaban paling banyak. Ingat ya, saya ulang lagi nih. Gak apa-apa teman, udah mulai boleh jawab ya, saya ulang lagi. Yang satu, adraka. Yang kedua, adraka. Yang ketiga, adraka. Yang mana? Yang satu ya. Ajib ya. Barakallahu fikum. Ship. Yang paling tepat yang satu. Kenapa yang kedua kurang tepat, teman-teman? Yang kedua kurang tepat karena dia sama sekali tidak dipantulkan tadi. Wa ma adraka. Tuh, Bunda Adekawa keren, sudah ngejawab semua nih. Bunda Adekawa nih. Lihat ya. 1 ada kolkolah, itu yang tepat. Yang kedua nggak ada kolkolahnya, kurang tepat. Yang ketiga tertahan kolkolahnya, keren Bunda Adekawa, ya. Gitu. Sayangnya kita belum ada sponsor, jadi belum bisa ngasih hadiah, ya. Gitu, ya. 1 ada kolkolahnya, tepat. Wa ma adraka. Yang kedua nggak ada kolkolahnya, adraka. Yang ketiga tertahan pantulannya, adraka. Allahu Akbar. Masya Allah. Teman-teman faham? Bisa diikutin. Boleh coba komen saya yang faham. Allahu Akbar. Tuh udah bablas 16 menit teman-teman. Gimana ini? Susah mau cepet teh gitu. Karena kita memang nggak bisa belajar cepet-cepet. Masalahnya teh gitu ya. Saya nih ya 6:30 beres, 16 menit bablas nih. Terakhir ya makanya. Nah sekarang teman-teman, sifat hurufnya udah kan? Kaidahnya sudah kita jelaskan kan? Sekarang boleh kita belajarnya sekarang dari fitur untuk memudahkan teman-teman yang suka lupa. Boleh nggak kita belajarnya sekarang dari fitur? Belajar dari kaidah sudah, sekarang belajar dari fitur Quran. Boleh nggak? Terakhir nih, boleh? Nggak bisa ujuk-ujuk ke fitur kalau di live kita. Boleh ya? Oke, teman-teman perhatikan. Tadi ini nama sifatnya apa yang sedang kita bahas? Dal sukun itu punya sifat apa tadi teman-teman? Punya sifat apa tadi? Nama sifatnya adalah qalqalah. Betul? Nih, kenapa ditandain sama warna ungu? Biar estetik, Bang. Bukan biar estetik. Ini tanda warna ungu itu kolomnya ada di atas tuh. Apa namanya? Qalqalah. Qalqalnya qalqalah sugro kalau kita detailnya. Cuman basicnya namanya qalqalah. Nih, lihat di atas kol di sini bukan kolak pisang, bukan kolak pisang, qalqalah. PTL warna ungu nih cara baca dari dal sukunnya berarti. PTL itu pantul.
Nol itu berarti nol harokat, berarti bukan dipanjangkan. Tinggal dipraktekkan. Wa ma adraka. Nanti tinggal dipraktekkan di contoh yang lain tuh. Lihat, ini kol PTL ya. Hatta matla'il fajr. Tuh. Jadi tahu teman-teman yang suka lupaan itu insya Allah bisa lebih termudahkan. Senang belajar ngaji seperti ini? Operator siap-siap. Senang belajar ngaji seperti ini? Senang? Bahagia? Ya, ada operator, ada? Oke, siapin. Senang? Nggak apa-apa belajarnya nggak langsung ke fitur Quran. Nggak apa-apa belajarnya kaidah dulu seperti tadi. Atau pengen langsung ujuk-ujuk ke fitur Quran, huruf lewat aja, langsung ke hukum tajwid. Gimana nih maunya nih? Atau kayak tadi aja, lama tapi mesti gitu, pelan-pelan. Ya, nggak apa-apa ya. Sip. Oke teman-teman, karena saya sudah bablas 18 menit terakhir sebelum saya beraktivitas yang lain, ya. Kita baca dulu bareng-bareng ayatnya teman-teman. Saya pengen nanya dulu. Kalau misalnya semua yang tadi kita bahas dan termasuk fitur Al-Quran ini ternyata memang ada Al-Qurannya, gimana? Nih kita lihat ya. Ini Al-Qurannya, lihat. Ini bedah tajwidnya seperti tadi kita secara kaidah. Ini belajar hurufnya sebelah pojok kiri halaman. Lengkap dengan kesalahan baca per huruf, latihan dan praktek baca. Kalau ada, kira-kira ada yang mau atau enggak? Kalau ada, kira-kira ada yang mau atau enggak? Kalau ada yang mau boleh komen, coba angkanya angka 7 deh biar spesial ya. Ya angka 1 2 3 udah sering kita pakai. Boleh yang pengen angka 7 coba. Pastikan komen angka 7 biar terdeteksi sama sistem TikToknya. Masuk ke kuotanya, disiapkan vouchernya. Akun teman-teman. Ya. Komen angka 7 kalau mau. Ya. Ada berapa orang operator, coba kita hitung ya. Harus nyiapin berapa kita? Sebentar. Nyiapin 80. Kebanyakan atau teman-teman 100 saya siapin ini. Waktunya gak banyak tapi 5 menit saya udah telat ini. Gimana? 100? Enggak 80 aja. 80 aja. Ini 120 seriusan? 80 aja ya. 100 gimana? Aman gak ya? 100 ya. Tapi saya nggak bisa tungguin lama-lama, 5 menit. Kita baca dulu bareng-bareng ayatnya. Ya. Gitu. Bang, kenapa jualannya nggak dari tadi, Bang? Karena tadi mah lagi belajar. Kenapa jualannya cuma 5 menit? Karena lagi belajar tadi mah kita. Ya. Yuk kita baca bareng-bareng. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Sadaqallahul azim.